Di pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup.
dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah kegelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Judul renungan kali ini, Aman dan Tenang, ditulis oleh Soxil Dixon. Sebagai anak balita yang penuh energi, putra saya Javier menolak untuk menenangkan diri selepas siang hari. Ketenangan itu sering membuatnya mengantuk, padahal ia tidak mau tidur. Jadi yang ia lakukan adalah bergoyang-goyang di kursinya, meluncur turun dari sofa, meluncur di lantai kayu, bahkan berguling-guling, mengitari ruangan untuk menghindari tidur siang. Ma, aku lapar, aku haus, aku mau ke kamar mandi. Aku mau dipeluk. Karena seorang anak memang butuh beristirahat, saya pun menolong Javier duduk tenang dengan mengajaknya menempel di badan saya. Setelah bersandar di samping saya, ia akhirnya menyerah dan tertidur juga. Dahulu di awal kehidupan rohani saya seperti anak saya juga selalu ingin aktif. Kesibukan membuat saya merasa diterima, dianggap penting, dan terlihat berkuasa. Hiruk-pikuk pelayanan membuat saya tidak perlu memperhatikan kekurangan dan kesulitan yang saya miliki. Berhenti untuk beristirahat sama saja dengan mengakui sisi manusiawi saya yang rapuh. Oleh karena itu saya menghindar untuk duduk diam dan tenang, karena tanpa sadar saya ragu Allah dapat mengurus segala sesuatu tanpa bantuan saya. Namun Allah, itulah tempat perlindungan kita. Seberapapun banyaknya kesulitan atau ketidakpastian yang melingkupi kita, jalan di depan mungkin terlihat panjang, menakutkan, dan berliku-liku. Tetapi kasih-Nya menaungi kita. Dia mendengar kita, menjawab kita, dan tinggal bersama kita, sekarang sampai selama-lamanya. Kita dapat mengambil waktu untuk menjadi tenang dan bersandar pada kasih Allah yang tidak berkesudahan, dan hadirat-Nya yang senantiasa menyertai kita. Kita bisa tinggal tenang dan beristirahat di dalam Dia karena kita aman di bawah naungan kesetiaan-Nya yang tidak pernah berubah. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dalam hal apa saja Anda mengalami perlindungan Allah dalam hidup Anda? Dan bagaimana cara Anda menghadapi berbagai kesulitan saat menyadari bahwa Allah menaungi Anda dengan kepak sayap-Nya? Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menyediakan tempat perlindungan yang aman dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban